Perjalanan audisi I'm Presiden akhirnya sampailah ke kota Manado, kota indah di ujung utara Pulau Sulawesi. Hai pemirsa. Apa kabar? Ya, setelah terbang dari kota Makassar, kali ini kita berada di kota Manado, yaitu kota audisi selanjutnya untuk I'm Presiden. Dan seperti yang kita tahu bahwa kita sekarang ada di depan monumen yang sangat terkenal di kota Manado dan merupakan ikon ya. Ada monumen Yesus Memberkati di belakang kita ini. Wow, dan seperti kota-kota lainnya, nanti di sini akan dipilih 3 orang pemenang untuk mewakili kota Manado menuju Jakarta. Dan yang jelas tidak kalah seru juga peserta dari kota Manado, bahwa kota Manado ini sangat antusias sekali ya, datang dari berbagai penjuru kota Manado, dan yang pasti seru-seru pesertanya. Ya, kita pengen tahu seperti apa serunya audisi di kota Manado. Untuk itu tetap ikuti kita ya di audisi I'm Presiden. The Reality TV Show Academy Program Kota Manado. Manado. Animo peserta dari Manado ternyata cukup banyak. Sebagian besar dari mereka adalah para akademisi, profesional, dan wirausahawan. Indonesia bisa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di I'm Presiden, The Reality TV Show Academy Program Audisi Kota Manado. Tentunya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Muhammad Asmi, CEO dari PT JMG Global. Selamat datang Bapak. Ya. Dan sekaligus Bapak Asmi sebagai Dewan Juri pada hari ini. Dan kita harus juga memperkenalkan Dewan Juri pada hari ini untuk menilai siapakah yang nanti berhak 3 peserta untuk ke Jakarta. Selamat pagi kepada Bapak Puji Karyanto SSM Hum, dosen Fakultas Ilmu Budaya UNER. Selamat pagi Bapak. Dan tentunya Dewan Juri yang satu ini, beliau sangat cantik. Mantan dari Noni Manado. Wow, beliau adalah Ibu Mastuti Aksa SIP, jurnalis TV, dosen berbagai universitas dan juga anggota lembaga sertifikasi profesi profesional administratif. Selamat datang Ibu. Ya, perlu diketahui bahwa program ini merupakan program yang pertama di dunia, di mana memang reality TV show tapi basicnya adalah edukasi ya. Ya, dan tujuan dari program ini yaitu untuk mencari bakat-bakat pemimpin muda dinamis, berkualitas untuk visi 2030 negara Republik Indonesia. Iya, senang sekali saya Ica dari rekan saya. Saya Denny. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan siapa yang berhak untuk mewakili Kota Manado di Jakarta nanti, tentunya di Grand Final I'm Presiden, The Reality TV Show Academy Program di Kota Manado. Mari kita sambut Hart Rantuwene. Ada bahasa Arab mengatakan, makalah. Itu berarti apa yang dikatakan. Jadi saya merasa penting kalau saya pidato, apa yang saya katakan bukan apa yang saya tulis. Untuk itu saya kembalikan dulu. Boleh juga Hart gimmicknya. Mudah-mudahan apa yang kamu pidatokan juga lebih seru ya. Ada 3 hal prinsip jika Anda ingin menjadi seorang kewirausahaan. Yang pertama, Anda harus memiliki visi. Karena walaupun Anda bermimpi, itulah kunci untuk mendapatkan visi. Yang kedua, Anda harus memiliki leadership yang baik. Yang ketiga, Anda harus memiliki networking. Siapa saja bangsa silakan bekerja sama. Siapa saja pengusaha silakan bekerja sama. Siapapun, masyarakat apapun, mari kita bekerja sama. Baik desa, kota, kabupaten, sampai tingkat pusat. Marilah kita bekerja sama. Kita berjejaring, kita bernetworking. Supaya kita maju bersama, kita bisa kalau bersama-sama. Ada yang saya sampaikan dalam Blue Strategi, BLUE. Yang pertama, itu harus produk yang baru. Ketika itu produk baru, maka itu akan memberikan suatu hal yang menarik. Anda akan dilihat. Hal yang kedua, barang itu harus lain daripada yang lain. Banyak barang yang sama, tapi kalau Anda punya lain daripada yang lain, masyarakatku, Anda pasti akan dipilih. Yang ketiga adalah eksklusif. Kalau Anda eksklusif, maka saya yakin benda ini akan dirasakan mahal oleh orang lain. Yang keempat adalah unik. Kalau Anda memiliki produk wirausaha yang unik, maka hadirin sekalian saya berbangga. Keunikan itu akan membuat Anda dipilih dari berbagai hal mungkin yang sama. Ada ABG yang merupakan harapan saya untuk bisa membantu mendukung dan mendorong program ini. Yang pertama A, akademisi. Saya harapkan masukan, kritikan, solusi yang jelas dari kalangan akademisi. Yang kedua bisnismen.
Dan yang terakhir, saya harapkan juga Kabinet Indonesia Bersatu saya yang mendampingi saat ini, yaitu government. Saya harapkan AB boleh sukses. Tapi Banyak banget ya singkatannya. yang melandasi mereka lewat government yang baik, government yang bersih. Satu tindakan yang baik lebih baik daripada 1000 kata yang paling baik. Jadi mulai sekarang, marilah bertindak, kita wujudkan Indonesia sejahtera. Terima kasih, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Semangat banget kamu, Hert. Yuk kita lihat komentar para juri. Bapak Presiden yang terhormat, sungguh bersemangat sekali pembidatuannya. Bagaimanakah visi solusi Anda untuk menangani permasalahan konflik dan kondisi yang ada dihadapi oleh warga negara Indonesia sekarang? Visi kita kalau ke depan saya melihat entrepreneur itu adalah suatu program utama saya yang akan saya teruskan kepada pemimpin berikutnya sesudah saya. Maksud Pak Asmi, visi kamu harusnya lebih global. Kita dengar pendapat dari juri lainnya. Saya senang sekali karena biasanya akademisi itu kan pandai mengkritik. Nah sekarang sudah ada di dalam pemerintahan, saya ingin lihat nanti hasilnya seperti apa Pak Presiden ya. Bagaimana Bapak meyakinkan rakyat terkait dengan program yang ingin Bapak laksanakan itu? Saya akan menyampaikan berbagai presentasi kesuksesan dari berbagai orang yang tanpa harus masuk PNS. Dengan wirausaha dia akan memanajemen sendiri. Dia akan membuat dirinya menjadi lebih unggul dari lain karena tingkat kompetisi yang begitu besar. Sehingga akan saya sampaikan, jika Anda ingin sejahtera, maka Anda harus pilih wirausaha. Ya, saya sangat menikmati pidato dari Bapak, membuka wawasan juga untuk para peserta yang ada di sini. Bapak sudah berhasil menciptakan entrepreneur yang excellent dan menciptakan sebuah produk yang memang limited edition, eksklusif, seperti yang apa dalam mimpi Bapak. How to market? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Barusan saya bekerja sama dengan Menristek. Saya mencoba suatu program mobil hibrid. Kenapa tidak bisa? Kita bisa bersaing. Marketnya sementara dipelajari oleh tim dari LIPI dan juga dari berbagai universitas. Mereka sudah mencoba mobil hibrid. Dan kita akan melihat ini merupakan salah satu unggulan, salah satu saja. Mari kita gerakan kewirausahaan untuk melihat produk-produk kita jual dan kita bisa privilege, memiliki nilai tambah, memiliki nilai yang lebih dari produk-produk dunia lainnya. Saya kira demikian. I am Presiden, Indonesia bisa. Torang semua bisa, torang semua sejahtera, torang semua bahagia. Merdeka. Masih banyak peserta keren lain yang akan tampil. Manado Gicu, tetap stay tune di channel ini. We'll be back right away. Dewan juri dan juga hadirin yang sudah hadir di sini, ini dia Gendry Franz Mamahit. Bahwa saya akan bekerja di atas satu landasan dan dalam satu koridor. Landasan tersebut adalah Pancasila. Bukan Pancasila yang dituangkan dalam bentuk seremonial, bukan. Tetapi Pancasila yang diradikalisasi di dalam setiap hati nurani bangsa Indonesia. Ingat, masyarakat Indonesia, tanpa Pancasila kita bukan Indonesia. Dan dalam proses pengakaran Pancasila ini harus diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang. Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal akan juga melayani kepentingan horizontal. Tanpa Pancasila sebagai dasar yang dibumikan dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai koridor dalam melakukan kebijakan,
maka kita belum akan meraih kemajuan dan kebahagiaan. Dengan semangat gotong royong yang merupakan inti dari Pancasila, kita jadikan Indonesia sebagai negara yang besar, maju, dan sejahtera. Kalau terkait dengan intonasi, artikulasi sudah bagus. Sebagai seorang presiden cukup menenteramkan hati masyarakatnya pidatonya. Tetapi ada hal yang perlu saya tanyakan karena salah satu pilar kita adalah kejujuran. Saya pengen tanya, pidato Anda buat sendiri atau terinspirasi oleh seseorang? Saya terinspirasi dari seseorang. Saya lupa namanya, tetapi saya jujur, saya lupa namanya. Itu tulisannya Yudi Latif yang barusan Anda baca. Pidato Anda sangat-sangat menyentuh kriteria sebagai seorang pemimpin, presiden. Saya belum menerapi inspirasi di mana Anda ingin membayangkan bahwa Anda mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan warga itu sebagai satu strategi kepemimpinan Anda untuk membawa negara Republik Indonesia ini sebagai sebuah negara yang maju. Ya. Maka bisa dijelaskan konsep visi Anda terhadap pembangunan masa ke depan. Tahun 1998 kita bersama masih ingat bahwa ketika negara Indonesia digoncang oleh krisis moneter, kita sadar pada saat itu, ahli ekonomi kita sadar, para pelaku pasar kita sadar bahwa kita kurang dalam menguasai komoditas kita sendiri. Kita punya komoditas yang beragam, punya komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi kita tidak menguasainya dalam hal menentukan harga. Maka saya akan mengatakan, kebijakan saya ke depan dalam memajukan ekonomi Indonesia, dalam menentukan majunya Indonesia adalah satu, kita harus menguasai komoditas-komoditas yang kita miliki sendiri dalam hal pertama, cara menentukan harga. Itu. Kita punya kopra, kita punya sumber minyak CPO yang luar biasa. Tetapi harga bukan kita yang tentukan. Harga masih negara lain yang tentukan. Tetapi ketika saya akan memimpin, ketika saya memimpin sekarang ini, saya menjamin kita yang akan menentukan harganya. Saya merasa menemukan calon presiden 2029 hari ini. Begitu tenang dalam berorasi, tapi seakan-akan yang saya lihat Bapak berbicara di depan media, ya di depan media saja dengan sistem 3G. Tidak pernah melirik ke kiri, tidak pernah melihat ke kanan. Saya tertarik dengan wacana Anda bahwa kita harus kembali ke ideologi. Ya, Pancasila. Bagaimana Bapak mengimplementasikan sila kelima untuk berbagai sektor yang ada di negara kita? Tidak akan ada yang namanya sarjana pertanian menjadi teller di bank. Itu tidak adil dalam hal keilmuan. Sarjana pertanian harus berada di pertanian. Ekonomilah yang harus ada di bank. Tidak. Strategi pertama. Strategi kedua, dokter. Mereka harus bersumpah bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab mereka yang pertama. Jika tidak, saya jamin mereka tidak akan diangkat menjadi dokter.
jika negara kita dengan strategi saya sesuai dengan keahlian membidangi keahliannya sendiri, maka Indonesia akan maju. Fakta yang ada saat ini, Iya. solusi apa yang akan Bapak berikan untuk mereka yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi mereka? Iya. Ketika seorang sarjana pertanian saya tempatkan atau ditempatkan di perbatasan di daerah pertanian, saya akan jamin pendapatannya lebih banyak daripada dia bekerja di bank. Itu saya yang akan menjamin. Sebagai Presiden Republik Indonesia, dia akan punya penghasilan yang lebih besar di sana daripada duduk menghitung uang orang di bank. Jendri dengan ketenangannya sangat meyakinkan. Apakah dia lolos ke Jakarta? Kita tunggu di segmen berikutnya setelah yang lewat ini. I'm Presiden, Indonesia bisa, Manado bisa. Inga-inga, ting. Peserta dari Manado ternyata sangat luar biasa dan sangat antusias mengikuti acara audisi kali ini. Berikut petikan-petikan menarik dari pidato mereka. Ini dia Wahyu Eka Novianto Repi dari mahasiswa Universitas Samratulangi Manado. Saat ini saya akan menawarkan program dalam rangka kita menyongsong visi Indonesia Negara Maju di 2030. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sebagai Presiden bersama pemerintah jajaran kabinet saya akan melakukan yang namanya program segitiga emas. Yang pertama yaitu kita akan melakukan yang namanya pendidikan moralitas. Yang kedua yaitu apa? 1000 kaki cita. 1000 kaki cita adalah program di mana Indonesia dari saat ini kita akan memulai yang namanya kita akan langsung memproduksi barang